Kita semua sudah tahu pentingnya otot kaki. Kita rajin squat atau jalan kaki supaya di masa tua nanti kita masih kuat berjalan. Itu sudah betul. Tapi ada satu otot yang sering kita lupakan. Banyak yang tidak sadar otot inilah yang sebenarnya paling berjasa setiap pagi saat Anda membuka mata, yaitu otot lengan belakang atau triceps. Coba bayangkan posisi Anda saat bangun tidur. Dari posisi berbaring, Anda mau duduk. Apa yang Anda lakukan? Anda menekan tangan ke kasur untuk mendorong badan Anda naik, bukan? Itu triceps yang bekerja. Lalu, dari duduk di tepi kasur Anda mau berdiri. Anda tekan lagi tangan ke kasur untuk angkat bokong Anda. Itu juga triceps yang bekerja. Tanpa otot ini, Anda akan terkunci di tempat tidur. Anda tidak bisa bangun sendiri dari tempat tidur atau posisi tidur. Apa kamu mau waktu nanti usia tua harus dibantu semua kegiatan Anda, sampai bangun tidur pun tidak bisa? Kekuatan tangan untuk menopang tubuh ini adalah syarat mutlak kemandirian Anda sewaktu semakin berumur. Sayangnya, data medis menunjukkan bahwa otot triceps ini menyusut jauh lebih cepat daripada otot lain seiring bertambahnya usia. Kalau kaki Anda kuat jalan, tapi tangan Anda tidak kuat untuk mengangkat badan Anda sendiri, Anda tetap butuh caregiver atau perawat. Jadi hari ini saya akan ajarkan satu gerakan wajib untuk survival Anda, yaitu cukup pakai kursi. Kita akan kembalikan kekuatan masa muda Anda, dan bonusnya lengan bergelambir Anda akan hilang. Kenapa saya bilang triceps ini menyusut lebih cepat? Di dalam tubuh kita ada yang namanya serat otot tipe 2 atau fast twitch. Ini adalah serat otot untuk kekuatan dan tenaga ledak-ledak. Kabar buruknya, setelah usia 40 atau 50 tahun, penuaan itu pilih kasih. Tubuh kita memusnahkan serat otot tipe 2 ini lebih dulu daripada tipe yang lainnya. Dan triceps Anda isinya dominan serat tipe 2. Beda dengan biceps atau otot depan yang sering Anda pakai sehari-hari untuk angkat belanjaan atau gendong cucu. Nah, triceps jarang dipakai di kehidupan modern yang serba santai. Akibatnya, dia mengalami atrofi atau penyusutan drastis karena tidak dipakai. Istilahnya disuse atrofi. Inilah kenapa chair dips atau dips kursi adalah solusinya. Riset EMG, yaitu aktivitas listrik di otot, membuktikan bahwa gerakan ini sangat efektif mengaktifkan triceps, bahkan setara dengan latihan beban gym yang rutin. Jadi, cuma dengan chair dips, hampir setara dengan pakai alat yang ada di gym. Satu lagi sebelum kita mulai, banyak yang bertanya, jadi kalau saya dips, lemak di tangan saya bisa terbakar ya? Jawabannya tidak secara langsung. Spot reduction itu mitos, kita tidak bisa bakar lemak hanya di satu titik. Tapi dengan dips, kita akan melakukan hypertrophy atau pembesaran otot. Bayangkan lengan Anda seperti sarung bantal. Kalau isinya kempes, sarungnya kendor. Dengan dips, kita isi lagi sarungnya dengan otot yang padat. Hasilnya lengan akan kencang, tidak melambai dan fungsional. Estetika pun juga dapat. Oke, kita masuk ke main point ya. Tolong fokus 100%. Chair dips ini gerakan yang powerful, tapi sering dilarang oleh fisioterapis kalau dilakukan sembarangan. Kenapa? Karena ada resiko di cedera bahu. Saat tangan Anda ada di belakang badan, bahu Anda ditarik ke posisi ekstensi yang ekstrim. Kalau berlebihan, kapsul sendi bahu depan bisa rusak. Jadi ikuti 3 aturan keselamatan ini agar aman di usia 40+. Aturan pertama yaitu aturan 90 derajat. Jangan turun lebih dalam ya. Kesalahan fatal adalah turun sampai pantat nyaris kena lantai. Stop, cukup sampai di siku membentuk sudut 90 derajat. Riset menunjukkan lebih dalam dari 90 derajat tidak menambah manfaat di otot, tapi meningkatkan resiko cedera bahu secara drastis. Aturan kedua, kunci bahu, yaitu tidak boleh bungkuk. Jangan biarkan bahu Anda membungkuk ke depan saat Anda turun. Ini akan menjepit urat bahu Anda. Sebelum turun, tarik tulang belikat ke belakang dan ke bawah. Busungkan dada Anda, pertahankan posisi yang tegap ini. Aturan ketiga, punggung nempel kursi. Jaga punggung Anda tetap dekat dengan kursi saat bergerak naik dan turun. Jangan menjauh. Semakin jauh badan Anda, semakin besar tekanan pada sendi bahu. Kalau pergelangan tangan sakit, gunakan kepalan tangan atau knuckle di atas kursi atau pegang pinggiran kursi agar pergelangan lurus netral. Oke, kita masuk ke praktek. Anda bisa melakukan dengan 2 cara. Yang pertama, Anda bisa melakukan dengan kursi, atau yang kedua, Anda bisa melakukan dengan alat untuk dips yang seperti ini. Dua-duanya boleh dilakukan. Jika Anda punya alat dips, silakan gunakan alat dips. Mari kita mulai.
Untuk usia 40 tahun, saya sarankan variasi knee bend dips, yaitu dengan lutut yang ditekuk dengan kaki menapak di lantai. Jangan angkat kaki ke kursi lain ya, atau elevated dips. Itu bebannya terlalu berat untuk beban sendi bahu Anda. Dengan kaki di lantai, kaki Anda akan menanggung sebagian berat badan Anda jadi lebih aman. Ikuti panduan berikut. Posisi awal, duduk di ujung kursi, tangan di samping pinggul mencengkram kursi. Kaki menapak lantai, lutut ditekuk. 2. Geser pantat ke depan sampai melayang. 3. Ini temponya, turun pelan 3 detik. 1, 2, 3. Stop di siku 90 derajat. Ini akan melatih kekuatan tendon. Lalu naik kembali dalam 1 detik. Dorong. Kenapa harus lebih cepat saat naik? Karena kita ingin membangun serat otot tipe 2 tadi. Niat untuk bergerak cepat adalah kunci untuk mengaktifkan otot lansia. Dosis latihannya bagaimana? Yang pertama adalah repetisi 8-12 kali per 1 set. Lakukan maksimal cukup 2 set saja. Lakukan 2 hingga 3 kali seminggu. Ingat, otot tumbuh saat istirahat. Jadi beri jeda minimal 48 jam. Oke, kesimpulannya Sobat Sehat, menjadi tua itu pasti, tapi menjadi lemah dan tidak berdaya itu pilihan. Jangan tunggu sampai Anda butuh orang lain hanya untuk bangun dari tempat tidur. Otot triceps Anda adalah mesin pendorong tubuh Anda, jaga dia baik-baik. Investasikan waktu 5 menit sehari dengan kursi di rumah. 5 menit ini bisa membuat hidupmu enak waktu tua. Oh ya, jika waktu dips ini Anda merasa nyeri tajam di sendi bahu, itu adalah artinya teknik Anda salah. Segera berhenti dan koreksi, usahakan Anda melihat di kaca. Atau kalau memang tangan Anda lemah, mulailah dengan gerakan wall push up yang lebih ringan. Kalau sudah yakin kuat, baru naikkan ke gerakan dips kursi ini. Silahkan coba sekarang, tulis di kolom komentar kalau Anda sudah mencobanya. Stay fit and stay healthy, see you. Kalau saya bilang ke Anda bahwa olahraga nyicil cuma 3 menit sehari, efeknya untuk jantung bisa setara dengan orang yang capek-capek nge-gym 1 jam. Anda pasti bilang, nggak mungkin kan? Mana mungkin 3 menit mengalahkan 1 jam? Matematikanya nggak masuk akal. Berita baiknya, riset terbaru membuktikan Anda tidak perlu waktu 1 jam untuk selamat dari penyakit jantung. Studi terhadap 25.000 orang membuktikan cukup curi waktu 3-4 menit sehari buat olahraga sebentar, resiko kematian Anda turun sampai 40%. Angka yang hampir sama dengan mereka yang nge-gym rutin. Ini bukan clickbait dan ini bukan omong kosong. Ini berdasarkan riset medis terbaru tahun 2002-2025. Simak sampai habis, karena solusi ini cocok banget buat Anda yang ngakunya kaum mager atau si paling sibuk. Yang sampai olahraga pun tidak sempat.